Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran akidah akhlak ini. Nah, kemudian materi kita yang kedua pada hari ini adalah tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya, yang pertama itu ada pengertian iman secara istilah, yaitu membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan anggota badan. Nah, yang kedua adalah pengertian secara bahasa, yaitu iman itu berasal dari kata amana, yu'minu, iman, dan yang artinya percaya. Kemudian iman ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu mengenal, yang kedua itu kesadaran, dan yang ketiga adalah hakul yakin. Nah, yang pertama itu mengenal. Nah, di sini seseorang itu sudah mengenal sesuatu yang dia imani. Contohnya seperti mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan namanya. Kemudian yang kedua itu kesadaran. Nah, artinya di sini iman seseorang itu sudah lebih tinggi karena dia menyadari keimanan tersebut dengan adanya alasan tertentu. Kemudian yang terakhir itu ada hakul yakin. Nah, hakul yakin di sini artinya adalah ketika iman seseorang itu sudah sampai pada tahap yang tertinggi, yaitu dia tidak lagi mengimani sesuatu itu karena alasan tertentu, namun sudah dibuktikan dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Islam. Nah, Islam di sini berasal dari 2 pengertian juga, yaitu ada dari secara bahasa dan secara istilah. Nah, Islam secara bahasa berarti tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Kemudian secara istilah, Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada manusia agar tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pengertian di atas, Islam itu mencakup kepada 5 hal, yaitu rukun Islam. Pasti semuanya sudah tahu apa itu rukun Islam. Ya, yang pertama itu bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga itu berpuasa. Dan yang keempat zakat. Dan yang kelima adalah haji. Ya, lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu ihsan. Nah, ihsan di sini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya berbuat baik. Ya, ihsan di sini ada 4 macam. Yang pertama itu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua berbuat baik kepada diri sendiri, yang ketiga berbuat baik kepada sesama manusia, dan yang keempat itu berbuat baik kepada lingkungan, kepada yang lainnya atau apa yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama tadi kan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita di sini harus menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Contohnya kita sholat, puasa, zakat, dan yang lain-lainnya. Pokoknya perbuatan yang baik kepada Allah. Kemudian yang kedua itu berbuat baik kepada manusia. Contohnya, misalnya teman kita sedang kesusahan, kita tolong. Kemudian berbuat baik kepada diri sendiri.
Contohnya adalah selalu bersyukur, kemudian tidak boleh menyakiti diri sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah berbuat baik kepada lingkungan sekitar. Itu contohnya seperti gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar, supaya lingkungan sekitar kita terasa lebih nyaman dan indah. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Kemudian untuk tugas selanjutnya, silakan lanjutkan uji kompetensi halaman 18 sampai 19 nomor 5 sampai 10, dan jawabannya silakan kirimkan chat secara pribadi ke Ibu. Kemudian kalau masih ada yang kurang paham dengan materi pada hari ini, silahkan bertanya kalau masih ada waktunya di grup ini. Kalau misalnya sudah habis waktunya, silahkan juga chat Ibu secara pribadi. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.